Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya antara maisir tadi, homer tadi dan maisir tadi, agar otak kita tidak tertutup, agar akal sehat kita tidak ditutupi, sehingga kita bisa jelas wa yubayyinu ayatihi linnas, jelas ayat-ayatnya Allah, penjelasannya Allah, ayat-ayatnya Allah yang ada di hamparan alam semesta yang dikatakan ayat kauniyah, dan juga sudah jelas ayat-ayatnya Allah yang berupa kauniyah, itu milik kita semua. La'allahum yatadzakkarun, agar kita bisa berpikir, bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang musyrik. Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzara قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي وهبلي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lakum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun
خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Siapa yang bertanya? Umatnya Kanjeng Nabi. Bertanya tentang apa? Anil khamri wal maisir, tentang hukumnya khamr dan maisir, perjudian. Qul, katakan ya Muhammad, fihi ma itsmun kabir. Katakan ya Muhammad, fihi ma, di dalam keduanya, antara khamr dan maisir, itsmun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya bagi manusia. Khamr dosa besar, tapi juga ada manfaatnya. Judi dosa besar, tapi ada manfaatnya. Wa itsmuhuma, dan dosa keduanya itu akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Jadi khamr atau sekarang itu bir atau arak atau oplosan, itu adalah dosa besar. Tapi ada manfaatnya juga, ada. Tapi manfaat dan dosa itu jauh lebih besar dosanya. Di negara yang adem kayak Jepang, yang sering ada musim apa? Salju. Itu untuk menghangatkan badannya, mereka itu minum khamr, minum bir. Itu kebiasaan budaya orang sana. Di Mekah juga seperti itu. Kalau pas musim dingin itu kadang sampai 2 derajat Celcius, dingin pun, nggak usah 0 ya. Mendekati titik 0 aja udah dinginnya luar biasa. Bahkan kalau orang yang nggak kuat itu sampai pendarahan, sampai keluar darah dari hidungnya, saking dinginnya. Untuk menghangatkan, mereka dulunya pada zaman dulu mereka itu minum arak, minum khamr. Kalau di Indonesia, misalkan kita ke Eropa, misalkan kita ke Mekah pas musim dingin, untuk menghangatkan badan kita biasanya kalau orang Indonesia itu pakai jahe, minum jahe untuk menghangatkan badan. Kenapa kau nggak minum khamr? Karena khamr itu sekarang sudah diharamkan. Dulu masih diperbolehkan. Itulah dakwahnya Kanjeng Nabi. Itulah yang diajarkan oleh Allah.
cara untuk mendakwahkan sesuatu. Jadi step by step. Awalnya hanya dikasih tahu kalau Homer itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Mereka masih memakai itu. Kalau di Mekah untuk membuat Homer itu campuran antara kurma dengan anggur, diperas terus dipendem, akhirnya juga bisa memabukkan. Homer ini kenapa kok dikatakan dosa besar? Karena memabukkan. Homer itu menutupi apa? Menutupi akal pikiran, akal sehat kita ditutupi oleh Homer. Himar itu bajunya perempuan. Himarun itu untuk apa? Manfaatnya untuk menutupi. Jadi Homer itu maknanya untuk menutupi apa? Menutupi akal sehat kita. Hanya kalau orang mabuk itu sempoyongan. Itu seperti itu. Jadi step by step. Pelarangan Homer di dalam Islam itu step by step. Habis itu boleh tetap minum Homer, tapi kalau mau sholat nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholati wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholati wa antum sukara. Enggak boleh cedek salat yo lek awakmu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mau sholat duhur enggak boleh minum arak. Kalau mau sholat asar 10 menit sebelumnya nggak boleh minum arak, masih diperbolehkan. Mau sholat subuh nggak boleh minum arak, masih diperbolehkan arak itu. Step by step. Tapi kalau mau sholat nggak boleh mabuk yo. Terus akhirnya udah ketauhidan sudah ditanamkan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya diputuskan bahwa Homer itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijzun. Itu perbuatan yang keji min amalis syaiton, termasuk dari amal perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini udah suruh jauhi oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, jauhi la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kalau sampean mabuk, sampean berbisnis, sampean berdagang, kacau. Kalau sampean berteman terus sering-sering mabuk juga kacau, berantem. Tersinggung titik berantem. Kalau orang mabuk seperti itu, bawaannya anget, bawaannya tersinggungan, itu orang yang mabuk. Banyak sekarang orang mabuk walaupun tidak minum Homer, mabuknya karena kesurupan, mabuk dia, stresnya itu mabuk, melupakan hal kebaikan, mabuk. Jadi Homer dan maisir ini termasuk dosa yang besar, walaupun ada manfaatnya. Jadi dosanya ketimbang manfaatnya, mudaratnya ketimbang manfaatnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar, dosanya ketimbang manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan bertanya mereka kepada engkau ya Muhammad, madza yunfikun, tentang apa yang harus diinfak, sedekahkan, yang harus dibelanjakan. Kul, katakan ya Muhammad, al-af. Apa itu af? Maaf. Di sini dimaknai adalah kelebihan. Af juga kemudahan. Jadi tatkala kita mempunyai harta
tatkala kita diberi rezeki oleh Allah, ingat bahwa di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain, baik itu berupa zakat, baik berupa infak dan sedekah. Apa ukurannya? Qulil af. Apabila kita punya kelebihan harta, apabila kita punya kelebihan rezeki, kita harus mengeluarkan kelebihan itu sesuai dengan kematangan hati, keikhlasan hati yang mudah. Kalau kita mudah memaafkan, ya sama seperti itu, kita mudah untuk memberi infak ke orang lain, berinfak sedekah tatkala kita punya kelebihan, baik itu zakat maupun sedekah. Jadi memberikan ke orang lain karena kita punya kelebihan. Memberikannya harus dengan ikhlas. Jadi yang mudah aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu diinginkan oleh Allah melakukan hal-hal yang mudah. Kecuali dalam hal kemaksiatan, kita harus jauhi. Misalkan ada dua hukum antara yang berat dan yang mudah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memilih yang lebih mudah daripada yang berat, kecuali dalam hal kemaksiatan. Yang mudah tapi haram nggak boleh. Contohnya banyak sekarang. Tatkala ada orang sakit, ini loh minum arak. Bukan haram, nggak popo kalau buat obat, itu nggak boleh ya. Selama masih ada obat, selama masih ada tombo yang halal, kita tetap haram meminum khamr, meminum hal yang memabukkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang demikian itu jelas penjelasannya dari Allah, keterangannya dari Allah, lakum bagi kalian, ayati sebagai ayat, sebagai pengingat, sebagai bukti, la'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa tatafakkur, bisa berpikir, bisa introspeksi diri. Oh iya, antara manfaat dan mudaratnya, antara dosa dan manfaatnya jauh lebih besar mudaratnya, jauh lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Itu tentang khamr dan maisir ya. Fid dunya wal akhirah. Memang ini adalah untuk kita berpikir untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi sampai melakukan apapun itu harus ada manfaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa di dunia itu? Mendapatkan rahmat dari Allah. Di akhirat juga sama, mendapatkan rahmat dari Allah. Apa yang kita kerjakan itu berupa perintah, apa yang kita jauhi itu berupa larangan, semua semata-mata karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil yatama, dari anak-anak yang yatim. Qul, katakan ya Muhammad, islahun lahum khair, katakan ya Muhammad, perbaikan bagi mereka khair, itu jauh lebih baik. Jadi kalau kita menemui anak yatim, kita mempunyai anak yatim, mempunyai anak angkat yatim, kita kenal sebuah yayasan yang di situ di dalamnya ada anak yatim, islahul lahum, perbaiki mereka, berikan motivasi terhadap mereka, karena mereka butuh perhatian. Mereka itu nggak punya ayah, nggak punya ibu.
gak punya harta. Kita sebagai orang yang dimampukan dalam hal itu, kita harus memberikan perbaikan dari hal kasih sayang. Mereka nggak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Kita sebagai yang lebih mampu, kita yang lebih bijak, kita harus memberikan perhatian pada mereka, menyantuni mereka. Tapi sekarang sudah salah kaprah ya. Tatkala ada santunan, kadang dibuat ajang-ajang promosi, pamer, kadang dipamerkan. Setelah ada seseorang ibu yang ditinggal dari suaminya, meninggal suaminya, dia punya anak yatim, datang ke bapak itu, curhat dia. Sebetulnya saya tatkala ada santunan anak yatim, sebetulnya saya itu mau datang, enggan untuk datang. Kenapa? Tatkala disantuni anak saya itu, tatkala anak saya disuruh ke depan terus disantuni, mengingatkan pada almarhum suami. Nelongso, nestopo, melihat anaknya yatim, melihat anaknya kekurangan, melihat anaknya kekurangan dalam ekonomi, harta. Sang ibu, sang mantan istri itu nelongso hati ini. Apalagi diumumkan bahwa anaknya itu termasuk anak yatim yang miskin. Jadi harapan sebetulnya dari seorang istri yang ditinggal suaminya misalnya, atau dari seorang anak yang ditinggal ayah atau ibunya atau kedua-duanya misalkan, itu kalau mau menyantuni mereka, itu santuni secara diam-diam gitu, ke rumahnya disantuni, gak usah dipanggil, gak usah ditunjukkan ke halayak ramai, ke orang-orang, gak usah. Karena itu mengungkit luka lama, sedih mereka. Itu curhatan dari seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Bukan senang, mereka itu sedih. Tatkala anaknya naik ke panggung terus dikasih santunan itu sedih. Mending kita datang ke rumahnya, kita ngasih bantuan itu jauh lebih menyejukkan hatinya ketimbang dipanggil terus dipromosikan. Itu curhatan dari seorang ibu yang ditinggal suaminya, dan ibu itu punya anak yatim. Wa in tukhalituhum, dan sesungguhnya pergaulilah mereka itu, anak yatim itu, fa ihwanukum, seperti atau fa ihwanukum, maka mereka itu saudaramu, saudara kalian. Maksudnya kita mempergauli anak yatim itu sama seperti saudara kita sendiri, gak ada bedanya. Sekarang di zaman sudah modern, kadang persahabatan antara ayah sama anak itu kurang, antara ibu sama anak itu kurang. Makanya kebanyakan anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang itu curhatnya tidak pada orang tuanya, curhatnya sama orang lain. Menandakan anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya. Banyak sekarang walaupun anak itu bukan anak yatim, tapi mentalnya sama seperti mentalnya anak yatim, seolah-olah mereka nggak punya ayah dan ibu. Seharusnya anak itu curhatnya, musyawarahnya itu kepada ayah dan ibunya. Makanya kita sebagai orang tua atau calon bapak, calon orang tua, calon ibu, kita harus bisa friendly,
sama anak kita. Jadi enak nanti. Anak itu sahabat kita. Jadi tatkala anak itu punya kesulitan, punya keluhan, curhatnya pada kita, bukan pada orang lain. Gak sama kalau curhatnya pada tetangga, curhatnya sama bapaknya temennya. Salah, karena didikannya gak sama. Supaya kita bisa care, supaya kita bisa erat hubungannya, anak kita itu sama seperti sahabat kita. Jangan sampai kita tetap sebagai pemimpin, kita kadang menggauli mereka, kita bergaul dengan mereka seperti sahabatnya, seperti kakaknya, bahkan seperti adiknya boleh. Jangan sampai di dalam keluarga kita mental anak kita sama seperti mentalnya anak yatim, seolah-olah gak punya ayah dan ibu. Berarti menandakan di dalam rumah tangga tidak ada kasih sayang, bahkan kekurangan kasih sayang, bahkan gak ada itu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu, sesungguhnya Allah ya'lam, maha mengetahui, al-mufsidah, yang membuat kerusakan, minal muslih, daripada yang membuat kebaikan. Jadi sekarang tuh banyak niatnya itu baik, tapi kenyataannya merusak. Bahkan sebaliknya juga, seolah-olah berbuat baik tapi sesungguhnya berbuat kerusakan. Jangan sampai itu terjadi. Kita mengangkat anak yatim, dijadikan anak kita, tapi kita hakikatnya memperbudak dia, memperlakukan dia seperti budak. Itu gak boleh. Udah mereka kekurangan kasih sayang karena tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya kedua-duanya, malah kita perlakukan mereka seperti budak. Gak boleh. Itu merusak. Walaupun seolah-olah kita mengangkat anak seolah-olah api keto, ternyata di dalam rumah tangganya anak yatim itu diperlakukan seperti budak. Allah tahu itu. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menginginkan, siapa Allah, la'anatakum, kesulitan bagi kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, maha kuasa, hakim, dan bijaksana. Bijaksana itu apa yang diperintahkan kepada kita berupa kebaikan kita harus lakukan. Apa yang dilarang buat kita, karena itu kemungkaran, kita haruslah lakukan, jauhi itu. Karena itu Allah itu hakim, maha bijaksana. Semua apa yang Allah perintahkan, semua Allah yang melarang untuk kita kerjakan, itu untuk kebaikan kita. Aziz, Allah itu perkasa. Kalau Allah menginginkan kepada kalian tentang kesulitan, sulit kita. Tentang kebaikan, baik. Tentang kemudahan, dipermudah sama Allah. Makanya kita harus ikhlas tulus melakukan sesuatu hal dari dalam hati, tanpa tameng-tameng apapun, tanpa karena siapapun, tapi karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kita menyantuni anak yatim, ikhlas karena Allah. Tidak usah dipromosikan sudah. Kalau mau nyantuni aja, datang ke rumahnya, bawa uang, bawa sembako, tidak masalah. Itu jauh lebih menenangkan jiwa mereka. Wala tankihul musyrikati, dan jangan kalian menikahi musyrikati, dari perempuan yang musyrik, hatta yu'min, sampai mereka itu menjadi seorang yang mukmin. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin, dan budak perempuan yang mukmin khairun, jauh lebih baik, min musyrikatin, dari perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan yang musyrik itu takjub
terpesona kita karena kecantikannya, karena penampilannya. Tapi kalau dia musyrik, budak perempuan mukmin jauh lebih baik. Gak boleh kita menikahi seorang yang musyrik, jauhi. Walaupun itu ayunya kayak apa, cantiknya kayak apa, kalau dia seorang wanita yang musyrik, kita harus jauhi. Masih banyak kok wanita-wanita muslimah, mukminah, sing ayu, sing cantik. Ngapain kita milih yang musyrik? Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian nikahkan laki-laki yang musyrik sampai dia itu menjadi seorang yang mukmin. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin, dan budak laki-laki yang mukmin khairun, lebih baik, jauh lebih baik, min musyrikin, daripada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun wajahnya menakjubkan, guantengi koyo apa, jangan sampai kita mau untuk menikahkan. Sampai punya anak besok, terus ada yang ngelamar, tapi laki-lakinya musyrik, walaupun sugih, kaya, jangan sampai melakukan itu. Bahkan perbandingannya di sini, budak laki-laki yang mukmin jauh lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki yang musyrik itu menakjubkan, dari wajahnya ganteng, dari hartanya yang kaya melimpah, dari status sosialnya yang luar biasa, tapi kita hindari itu. Ulaika yad'u ilan nar, yang demikian itu, mereka itu, orang yang musyrik itu, yad'una ilan nar, mengajak kita semua ke arah neraka. Tak boleh. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajak kita ke dalam surga. Wal maghfirati biiznihi, dan Allah itu memaafkan, ngapura Allah biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan menerangkan Allah itu ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya Allah itu ada ayat yang berupa ayat kauliyah dan juga ada ayat kauniyah. Ada ayat yang kauliyah yang kita baca ini sekarang, ini termasuk ayat-ayat kauliyah. Ada yang kauniyah yang terhampar di alam semesta, termasuk daripada perbuatan daripada manusia. Ayatihi linnas, dimiliki oleh manusia, perbuatannya manusia itu juga ayat-ayat kauniyahnya Allah. Orang yang musyrik, orang yang mukmin itu juga termasuk ayat-ayatnya Allah. Ada yang musyrik, ada yang beriman, itu termasuk ayat-ayatnya Allah. La'allahum yatadzakkarun, agar kalian bisa mengambil sebuah pelajaran, agar kalian bisa berpikir, karena kalian ada apa? Ada otak, ada akal untuk berpikir. Makanya hubungannya antara maisir tadi, homer tadi, dan maisir tadi, agar otak kita tidak tertutup, agar akal sehat kita tidak ditutupi, sehingga kita bisa jelas. Wa yubayyinu ayatihi linnas, jelas ayat-ayatnya Allah, penjelasannya Allah, ayat-ayatnya Allah yang ada di hamparan alam semesta, yang dikatakan ayat kauniyah, dan juga sudah jelas ayat-ayatnya Allah yang berupa kauliyah, itu milik kita semua. La'allahum yatadzakkarun, agar kita bisa berpikir, bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang musyrik.
Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya